Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramdhani, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Saya semester 2 kelas regular G. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi-materi hadis tarbawi. Materi yang ke-1 yaitu tentang pengertian hadis. Pengertian hadis itu terbagi menjadi dua, yang satu secara etimologi dan kedua secara terminologi. Secara etimologi, hadis adalah benda isim dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan atau perkataan. Nah, jadi hadis itu pembicaraan atau perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata hadis juga mempunyai beberapa arti. Nah, yaitu yang ke-1 al-jadid, yang artinya baru. Dan yang kedua yaitu al-qadim, yang artinya dekat. Yang ketiga khobar, yang berarti berita, yang artinya berita. Dan menurut secara pengertian hadis secara terminologi, yaitu terbagi menjadi 3. Yang ke-1 yaitu menurut ahli hadis, kedua menurut usul fikih, yang ketiga menurut fikih. Nah, di sini kita memperjelaskan tentang menurut ahli hadis, karena kita yang memperjelaskan tentang hadis. Menurut ahli hadis yaitu ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrin aw sifatin. Nah, yang artinya yaitu sesuatu yang disandarkan atau yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau perbuatan, persetujuan atau sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hadis itu ya itu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, ya baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat beliau. Hadis juga memiliki beberapa nama lain yang digunakan dalam berbagai konteks keilmuan Islam. Nah, jadi berikut beberapa nama lain dari hadis tersebut. Yang ke-1 yaitu khobar, yang artinya berita atau informasi. Yang kedua yaitu atsar, yang berarti jejak atau peninggalan. Yang ketiga yaitu sunnah, yang artinya jalan atau cara hidup beliau, cara hidup Nabi Muhammad SAW. Dengan sesuai dengan definisi hadis tersebut, maka terbentuklah hadis-hadis atau bentuk-bentuk hadis dapat digolongkan sebagai berikut. Nah, yang ke-1 yaitu hadis qauli. Ya, hadis qauli itu, yang dimaksud dengan hadis qauli itu yaitu segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntutan atau dan petunjuk syara dari beliau. Dan yang kedua yaitu hadis fi'li. Yang dimaksud dengan hadis fi'li yaitu segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu, dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya, untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu hadis takriri. Apa itu hadis takriri? Hadis takriri yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan Nabi Muhammad SAW membiarkan saja atau mendiamkan
saja perbuatan tersebut tanpa membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalahkan. Jadi hadis takriri tersebut yaitu para sahabat itu mengemukakan hadis dan Rasulullah itu membiarkan atau mendiamkan para sahabat itu tanpa adanya penegasan dari beliau. Dan ada pula unsur-unsur yang terdapat dalam hadis, yaitu yang ke-1, rawi. Nah, rawi itu adalah orang yang mencapaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang. Seseorang itu yaitu gurunya. Nah, contohnya misalkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu ya itu rawi. Nah, contoh dari rawi. Yang kedua yaitu matan. Nah, matan itu isinya hadis tersebut gitu. Ya, contohnya innamal a'malu binniyat, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dan lain-lain. Itu matan hadis. Dan yang ketiga yaitu sanad. Sanad menurut lughah ialah sesuatu yang kita sandarkan kepadanya, baik tembok atau selainnya. Sedangkan menurut istilah sanad itu yaitu jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Seperti contohnya hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu tuh sanad hadis. Contoh dari sanad hadis. Sedangkan sini kita inti dari penjelasan hadis tersebut yaitu pengertian tentang hadis tarbawi. Apa itu hadis tarbawi? Hadis tarbawi yaitu tarbawi berasal dari bahasa Arab, yaitu tarbiyah yang artinya pendidikan, pembinaan atau pengasuhan. Secara istilah, tarbawi merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian seseorang berdasarkan ajaran Islam. Nah, jadi hadis tarbawi itu yaitu hadis yang isinya itu tentang pendidikan atau pembinaan atau pengasuhan untuk seseorang yang dididiknya gitu. Seperti penjelasan tadi, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan, akhlak, dan pembentukan karakter seorang muslim dalam istilah hadis tarbawi tersebut. Nah, di sini ada beberapa hadis tarbawi beserta nilai pendidikannya. Nah, ke-1 yaitu hadis tentang kejujuran. Contoh seperti sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi makna dari hadis tentang kejujuran tersebut yaitu pendidikan tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, hadis tentang adab dan akhlak baik. Contohnya, sesungguhnya di antara kalian yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, makna hadis tersebut yaitu hadis tersebut itu memberikan kita bahwa pendidikan moral agar selalu berperilaku baik kepada sesama itu. Dan yang ketiga yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Contohnya seperti thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Contohnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna dalam hadis tersebut yaitu
mendorong umat Islam yang selalu mencari ilmu sebagai bagian dari ibadah. Dan yang keempat, hadis tentang kasih sayang dalam pendidikan. Contohnya, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna hadis tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pentingnya pendidikan dan pendekatan kasih sayang kepada yang mendidiknya, itu yang mendidik kita tersebut. Jadi kesimpulannya, pengertian hadis tarbawi itu yaitu ya seperti tadi, hadis-hadis yang mengandung nilai tarbawi atau ya nilai tarbawi, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan, akhlak, dan pembentukan karakter seorang muslim. Begitu. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian urgensi ilmu, keutamaan orang yang berilmu, dan ilmu yang bermanfaat. Yang ke-1 yaitu tentang pengertian urgensi ilmu. Urgensi ilmu adalah pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia untuk memahami, mengembangkan, dan mengamalkan pengetahuan demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, jadi ilmu itu penting untuk kehidupan kita. Ilmu menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam agama, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dalam Islam, ilmu itu sangat ditekankan karena menjadi kunci dalam menjalankan perintah Allah dengan benar. Sebagaimana dalam hadis yaitu fakulu man bi ghairin ilmin ya'malu amalukum mardudatun la tuqbalu. Jadi barang siapa seseorang yang beribadah tanpa ilmunya, amalukum mardudatun la tuqbalu. Jadi amal ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ilmu dalam kehidupan kita itu begitu. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan mendikikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi jikalau kita mempunyai ilmu, maka insya Allah derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan orang yang berilmu yaitu mengacu pada kedudukan tinggi dan keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang memiliki ilmu, baik dalam agama maupun dalam kehidupan duniawi. Jadi barang siapa orang yang mempunyai ilmu seperti tadi, sebagaimana Quran surat Al-Mujadalah, maka Allah akan mendidikan seorang tersebut yang mempunyai ilmu, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Diistimewakanlah. Dalam Islam, orang berilmu dianggap lebih mulia daripada yang tidak berilmu. Karena kenapa? Karena ilmu dapat membimbing seseorang menuju kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana dalam hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh man salaka, barang siapa yang menempuh thariqan, di jalannya, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jikalau kita mempunyai ilmu, jikalau kita
mencari ilmu yang bertujuan untuk membenarkan diri kita, atau untuk manfaat untuk kita atau manfaat untuk orang lain, maka Allah akan memudahkan baginya, yaitu orang yang mencari ilmu, jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat yaitu pengetahuan yang memberikan manfaat bagi diri kita sendiri atau bermanfaat bagi orang lain, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Nah, ilmu juga jadi kita tidak sekedar hanya mempunyai ilmu, kita harus mempunyai ilmu yang bermanfaat, baik manfaat untuk diri kita sendiri atau manfaat untuk orang lain, khususnya gitu untuk diri kita sendiri dulu. Dalam Islam, ilmu yang bermanfaat juga mencakup ilmu yang diamalkan dengan niat baik dan sesuai dengan ajaran agama. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu yaitu ilmu yang diamalkan oleh kita, gitu. Bagaimana dalam hadis, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin. Di mana-mana atau jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara ini. Yang ke satu yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kita. Nah, jikalau kita tidak bisa melaksanakan keduanya, yaitu sedekah jariah atau mempunyai anak anak soleh yang mendoakan kita, kita usahakan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Karena kenapa? Karena jikalau kita mempunyai ilmu bermanfaat, apalagi kita dimanfaatkan kepada orang lain, itu akan terus amal kita itu akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Nah, gitu hadis riwayat Muslim. Materi yang ketiga yaitu tentang sikap kepribadian pendidik dalam hadis. Pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Dalam proses pendidikan, seorang pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, serta ilmu pengetahuan kepada peserta didik tersebut. Sebagai seseorang yang digugu dan ditiru, pendidik juga tidak hanya bertanggung jawab dalam mentransfer ilmu atau memberikan ilmu, tetapi juga pendidik itu memberikan teladan yang baik bagi siswa tersebut atau bagi seorang yang dididikannya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki sifat kepribadian yang baik agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan memberikan pengaruh positif kepada peserta didik tersebut. Nah, jadi pendidik atau guru itu harus lebih baik, lebih luas keilmuannya, lebih akhlakul karimahnya harus lebih baik. Karena kenapa? Ya karena itu
guru itu bakal digugur dan ditiru oleh seorang murid tersebut atau oleh seorang didikannya tersebut. Nah, di sini ada pun juga sifat-sifat kepribadian yang ideal dimiliki oleh seseorang pendidik menurut perspektif Nabi Muhammad SAW. Yang ke satu yaitu penyayang, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innallaha rafiqun yuhibbu rafqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi. Makna dari hadis tersebut yaitu pentingnya kasih sayang secara keseluruhan. Sifat penyayang sangat penting bagi pendidik. Karena kenapa? Karena dapat mendukung perkembangan akademik siswa, akademik yang dididik, yang dididik juga. Nah, membantu dalam perkembangan emosional, sosial, dan moral mereka. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Nah, jadi kita yang sebagai calon guru, kita harus mempunyai sifat penyayang. Karena kenapa? Karena sifat penyayang itu bisa menjadikan seorang murid membantu dalam perkembangan emosional, sosial, dan moral mereka. Jadi si murid itu, jikalau kita mempunyai sifat penyayang, si murid itu bakal nurut pada kita, bakal berkembang dalam pendidikannya tersebut. Dan yang kedua yaitu mempunyai sifat adil, yang dimana seperti dalam hadis yang berbunyi, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, yang artinya bertakwalah pada Allah, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Tafaqun alaih. Nah, jadi makna dalam hadis tersebut yaitu dalam konteks pendidikan, adil adalah prinsip yang sangat penting untuk memastikan setiap siswa diperlukan dengan setara tanpa diskriminasi. Pendidik yang adil memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk belajar dan berkembang tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau status sosial mereka. Kita sebagai calon guru juga harus mempunyai sifat adil. Karena kenapa? Karena sifat adil tersebut, jikalau kita tidak mempunyai sifat adil tersebut, maka murid-murid kita itu bakal kayak seperti kurang kayak seperti dianaktirikan begitu. Kalau kita tidak mempunyai sifat adil, seperti mana makna hadis tersebut, yaitu memastikan setiap siswa diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Nah, dan yang ketiga yaitu penyabar, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, wa may yasta'fif yu'iffahu wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbaru yusabbirhullah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min sabri, yang artinya barang siapa
yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu melebihi kesabarannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kesabaran adalah salah satu sifat paling mulia yang harus dimiliki seorang pendidik. Tidak hanya menjadi seorang pendidik juga, kesabaran itu mencakup ke semua manusia, tidak hanya seorang pendidik juga sebenarnya. Karena kenapa? Karena kita hidup itu harus mempunyai sifat sabar. Dan dalam konteks pendidikan, kesabaran juga bukan hanya menahan diri dari amarah, tetapi juga mencakup kesabaran dalam menghadapi perbedaan, kesabaran dalam menghadapi proses pembelajaran, kesabaran dalam menghadapi tantangan, dan kesabaran dalam menghadapi pendidikan. Dan yang keempat yaitu jujur, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya hendaknya kamu selalu jujur. Karena kenapa? Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana makna dalam hadis tersebut dalam rujukan kepada pendidikan. Jadi sebagai seorang pendidik yang beriman kepada Allah pun kita harus selalu senantiasa berperilaku jujur dalam segala tindakan baik, dalam hal perbuatan, ucapan maupun niat kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita harus mempunyai sifat jujur, khususnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri. Dan jujur dalam perkataan mengandung makna bahwa setiap apapun yang keluar dari mulut seseorang hendaklah berbuat nilai-nilai kebenaran. Lalu jujur dalam niat artinya tidak ada tindakan yang dilakukan selain dari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, yang berkata seperti mana hadis yang artinya itu apa ya? Ya, intinya itu berkatalah jujur walaupun itu pahit. Karena kenapa? Jujur itu bisa menjadi kunci sebagai kehidupan yang pasti. Jujur itu. Dan yang kelima, berpengetahuan luas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan makna hadis tersebut yaitu berpengetahuan luas adalah kemampuan seseorang untuk memahami berbagai bidang ilmu, tidak hanya terbatas pada bidang yang menjadi keahliannya, yang menjadi basic keahlian seorang pendidik tersebut. Dalam konteks seorang guru, berpengetahuan luas berarti memiliki wawasan yang tidak hanya terbatas pada mata pelajaran yang diajarkan, tetapi juga mencakup perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan isu-isu global lainnya. Jadi kita sebagai calon guru juga harus mempunyai pengetahuan luas. Pengetahuan luas itu tidak hanya tentang materi tersebut,
kita berpengetahuan luas itu contohnya tentang sebagaimana menjadi mempunyai ilmu sosial yang baik, mempunyai ilmu pengetahuan yang baik. Dan yang keenam yaitu tegas, sebagaimana dalam hadis, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin wafarriqu bainahum fil madaji, yang artinya perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Karena kenapa? Ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Yang tidak menyakiti, misalkan kita memukul cuman memukul pahanya doang tanpa ada rasa menyakiti. Jika mereka tidak melaksanakan saat berusia 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Diriwayat Abu Daud. Dua sikap utama yang harus dimiliki seorang guru adalah disiplin dan ketegasan. Dan guru yang disiplin mampu mengajarkan keteraturan dan tanggung jawab kepada peserta didik, sementara guru yang tegas dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dengan konsisten tanpa bersikap otoriter. Jadi kita sebagai calon guru harus mempunyai sifat yang tegas. Kenapa? Karena jikalau kita mempunyai sifat tegas, kita mampu mengajarkan keteraturan dan tanggung jawab kepada murid tersebut, peserta didik tersebut, tanpa adanya tanpa adanya otoriter gitu. Apalagi zaman sekarang bersifat guru harus mempunyai sifat tegas. Karena kenapa? Zaman sekarang anak-anak itu harus ditegaskan karena susah diatur, apalagi anak-anak yang masih di umur 15 ke bawah tersebut. Materi yang keempat yaitu tentang kurikulum pelajaran pendidikan dalam hadis. Sebagaimana pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda. Nah, seperti kita, generasi muda. Kurikulum yang baik tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu sumber utamanya yaitu ajaran Islam. Salah satu sumber utamanya dalam ajaran Islam yaitu salah satunya hadis. Perbuatan yaitu ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan panduan hidup bagi umat Islam, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebagaimana hadis juga itu termasuk kurikulum dalam ajaran Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya Tuhanku telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku. Jadi kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata-kata manhaj. Ya, itu seperti mana yang manhaj terbagi menjadi 4: mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi.
yang berarti manhaj itu yang artinya jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Kurikulum yang baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dalam Islam adalah bersifat integrated dan komprehensif serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang utama dalam penyusunannya. Karena kenapa? Karena kedua tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis, merupakan sumber utama bagi pendidikan Islam, berisi kerangka dasar yang dapat dijadikan acuan operasional dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Dalam Al-Quran dan hadis ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar tersebut adalah tauhid dan perintah membaca. Jadi kurikulum Islam itu yang menjadi utamanya yaitu ya yang kedua itu Al-Quran dan hadis. Karena kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran dan Rasulullah membuat hadis ya yang intinya untuk mendidik kita sebagai umat Islam, ya khususnya umat Islam gitu. Dalam sistem pendidikan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan itu wajib berlandaskan akidah Islam. Wajib berlandaskan akidah Islam. Makanya yang menjadi utama pendidikan Islam itu yaitu tadi Al-Quran dan hadis. Seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran dalam pendidikan disusun agar tidak menyimpang dari landasan tersebut. Sebagaimana kurikulum dalam hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran merupakan pondasi di dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Namun, memang kita tidak akan menemukan kata khusus di dalam hadis seperti manhaj al-dirasah sebagai kata yang menunjukkan kurikulum. Menurut Hasbi Allah menyebutkan bahwa kurikulum dalam studi hadis tarbawi merupakan bentangan nilai budaya, karakter, prinsip, ajaran yang terbentang dalam khazanah hadis yang merupakan contoh dari penerapan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi wa an Aisyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yuhibbu idza amalun ahadukum idza amala ahadukum qala yuhibbu idza amal ahadukum anna amalan yutskinuhu, yang artinya dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah suka jika seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan, bahwa pekerjaan tersebut membuatnya dengan baik dan yakin, yang disebut ya profesional lah. Dan materi kurikulum pendidikan Islam juga terbagi menjadi 3. Yang ke-1 yaitu mata pelajaran ditunjukkan untuk pendidikan rohani atau hati. Ya artinya materi itu berhubungan dengan kesadaran ketuhanan yang mampu diterjemahkan dalam setiap gerak dan langkah manusia.
Dan yang kedua yaitu mata pelajaran yang diberikan berisi tentang tuntutan atau tuntunan cara hidup. Pelajaran ini mencakup ilmu fikih, akhlak, dan ilmu menuntun manusia untuk meraih kehidupan yang unggul dalam segala dimensinya. Nah, seperti mana contohnya yaitu hadis yang meriwayatkan tentang sholat, tentang haji, tentang zakat, nah, gitu. Dan yang kesatu itu juga sebagaimana contohnya itu tentang ilmu tasawuf, ilmu tasawuf, dan yang ketiga yaitu mata pelajaran yang disampaikan hendaknya mengandung ilmiah, yaitu sesuatu ilmu yang mendorong rasa ingin tahu manusia terhadap segala sesuatu yang perlu diketahuinya. Ya, sebagaimana seperti ilmu seperti ilmu perbintangan. Nah, contohnya seperti ilmu perbintangan, kita menghitung-hitung bulan seperti bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, itu contoh dari kurikulum pendidikan Islam yang ketiga tersebut. Dan yang terakhir yaitu tentang metode pembelajaran dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi ada beberapa metode pembelajaran yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, yang ke satu yaitu metode hiwar atau metode dialog, tanya jawab lah gitu. Jadi metode dialog atau hiwar merupakan pendekatan pendidikan yang mengedepankan interaksi dua arah antara si pengajar dengan antara si murid. Jadi metode dialog itu ya seperti kita nih hadap-hadapan, tanya jawab, si murid bertanya, kita menjawab. Rasulullah SAW sering mengajukan pertanyaan kepada para sahabat untuk menggugah kesadaran mereka, bukan hanya untuk menguji pemahaman. Nah, jadi Rasulullah juga pernah memakai metode tersebut. Contohnya dari penerapan metode ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, ya Mu'adzun, tadri haqqallahi 'alal ibad, haqqallahu 'alal ibad, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Nah, yang kedua metode kisah atau qosyah. Apa itu metode kisah? Ya, metode kisah itu seperti metode bercerita, yaitu strategi pengajaran yang sangat efektif dalam menyampaikan ajaran Islam. Rasulullah sering menggunakan cerita yang sangat syarat dengan pesan moral dan edukatif. Contoh kisah terkenal adalah tentang 3 orang yang terjebak di gua yang berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh mereka. Kisah ini mengajarkan pentingnya amal ikhlas dan keutamaan berdoa dalam kesulitan. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat dan ceritakanlah kisah dari Bani Israel, maka tidak mengapa. Namun siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari Muslim. Dan yang terakhir, yang ketiga, metode tentang praktek atau amaliyah, praktek langsung. Jadi metode praktek langsung itu sangat penting dalam pendidikan. Karena kenapa? Rasulullah tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memperagakan cara mengamalkan ajaran tersebut. Jadi kalau walaupun kita
belajar hanya teori saja tanpa adanya praktek, itu gak bakal ada gunanya gitu. Jadi kita teori doang, tapi diamalkan mah enggak, sama aja bohong. Dan misalnya contohnya gitu, beliau menunjukkan tata cara wudhu dan sholat secara langsung kepada para sahabat. Nah contohnya misalkan ya seperti itu, tata cara wudhu atau sholat, itu namanya metode praktek. Memastikan mereka memahami bukan hanya teori tetapi juga praktiknya. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam cara beliau mengajarkan sholat. Rasulullah tidak sekedar menjelaskan gerakan dan bacaan dalam sholat, tetapi juga memperagakannya secara lengkap di hadapan para sahabat. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Riwayat Bukhari. Nah, jadi bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah SAW sangat beragam dan efektif dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Nah, metode-metode tersebut juga seperti tanya jawab, kisah atau cerita, metode cerita, metode praktek langsung, dan keteladanan terbukti meningkatkan pemahaman, menyesuaikan dengan kebutuhan individu, serta memberikan motivasi yang kuat bagi peserta didik. Nah, selain itu, metode pembelajaran Rasulullah masih relevan dan dapat diterapkan dalam sistem pendidikan modern untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi ketiga metode tersebut, nah itu masih berlaku sampai saat ini. Alhamdulillah gitu, masih berlaku sampai saat ini. Nah, jadi kesimpulan dalam materi-materi hadis tarbawi tersebut yaitu dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tarbawi. Nah, kita juga dapat membentuk karakter dan kepribadian yang baik dan kuat serta meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi materi-materi hadis tarbawi tersebut juga itu sangat penting untuk kehidupan kita, tidak hanya untuk menjadi seorang guru juga, tapi pentingnya untuk semua kalangan manusia. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Bila ada perkataan yang salah, mungkin itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jikalau ada perkataan yang benar atau pemahaman yang jelas, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau mungkin ada penjelasan dari saya yang kurang paham, mohon maaf, dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.